Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita tentang hamzah wasol di jilid yang ketiga metode talaqi nahawan, teman-teman. Baik, apa itu hamzah wasol? Hamzah wasol adalah, yakni huruf hamzah yang ditambahkan di awal kata untuk perantara membunyikan huruf sukun setelahnya. Nah, jadi hamzah wasol ini, teman-teman, dia akan dibaca ketika di awal kata atau ibtida, teman-teman. Sedangkan ketika wasol maka dia diabaikan. Nah, gitu ya teman-teman perbedaannya. Jadi hamzah wasol itu hamzah yang tidak tetap. Jadi kalau misalnya ketika wasol dia itu nggak dianggap. Kasihannya nggak dianggap. Tapi kalau misalnya ketika dia ibtida maka akan muncul harokatnya. Gitu aja simpelnya. Nah, bagaimana cara kita tahu bahwasanya muncul harokatnya itu seperti apa? Apakah dibaca dengan fathah kah, kasroh kah, dhammah kah? Mana yang benar gitu? Nah, cara untuk mengetahui kapan dibaca dengan fathah, kasroh, dhammah, maka kita harus menyesuaikan dengan kebiasaan orang-orang Arab. Karena apa? Al-Quran ini diturunkan dengan bahasa Arab. Maka ada aturan main yang kita harus ketahui. Gak bisa sembarangan kita membacanya. Gitu teman-teman. Nah, maka saya sudah masukkan poin-poinnya dari poin 1 sampai ke 3 untuk mengetahui bagaimana cara membaca hamzah wasol di awal kata yang dia nggak diwasolkan. Ya, nama juga di awal kata yakni ibtida ya, memulai bacaan pada hamzah wasolnya tersebut. Maka caranya yakni yang pertama dibaca dengan dhammah. Syaratnya ada yakni dibaca dengan dhammah jika huruf ketiga berharokat dhammah asli pada kata kerja atau fi'il. Maka bacalah hamzah wasol dengan harokat dhammah. Nah, cara mengetahui huruf ketiganya itu berharokat dhammah asli, ya kita hitung dulu teman-teman. Kita hitung. Huruf ketiga, yakni dari pertama nih, huruf pertama si hamzah wasolnya ini. Nah, jadi teman-teman cara mengetahui hamzah wasol atau bukan ini nih, ada tanda kepala sod. Nah, sudah saya bahas ya di jilid yang kedua metode talaqi nahawan ya, teman-teman. Jilid kedua metode talaqi nahawan tentang lam asliyah, perbedaan antara hamzah wasol dengan hamzah qata'. Sudah saya bahas sebetulnya. Ini aturan-aturannya saya yang saya jelaskan di sini. Jadi ini yang pertama ya, yang kedua huruf qaf sukun, yang ketiga huruf ta dhammah. Karena kalau semisal nggak diberikan harokat susah, misal ketulu, ketulu susah. Nah, maka biasanya orang Arab bakal menambahkan dengan harokat di awalnya imma dengan fathah, dhammah ataupun kasroh sesuai aturan yang berlaku. Gitu teman-teman. Maka kita lihat, huruf ketiganya itu huruf ta berharokat dhammah. 1 alif, kedua qaf, ketiga ta. Nah, ketiga sudah terhitung tuh ta-nya berharokat dhammah, maka huruf yang awal di sini hamzah wasolnya dibaca dengan dhammah. Ingat dhammahnya dhammah asli, dhammah original. Jadi kalau semisal dhammah yang ta ini original, maka si hamzah wasolnya yang ini dibaca dengan dhammah. Bukan aqotulu, bukan iqotulu. Yang benar adalah uqotulu. Uqotulu. Kenapa uqotulu? Uqotulu karena huruf ketiganya dhammahnya dhammah original atau dhammah asli. Nah, itu ya. Jadi yang pertama aturannya dibaca dengan dhammah jika huruf ketiga berharokat dhammah asli pada kata kerja. Yang kedua, dibaca dengan kasroh. Nah, yang dibaca dengan kasroh agak banyak ya teman-teman aturan mainnya. Jadi harus diperhatikan dengan baik-baik. Yakni bila kata dalam Al-Quran huruf ketiganya berharokat, nah, dhammah aridhoh. Apa itu dhammah aridhoh? Yakni dhammah palsu teman-teman. Jadi kalau teman-teman melihat dalam Al-Quran ada dhammahnya dhammah palsu huruf ketiganya, maka dibaca dengan kasroh sesuai judulnya tadi. Kan judulnya dibaca dengan kasroh. Maka kasrohkanlah hamzah wasolnya. Contoh pada kata ibnu, itu, imsyu, iqdu, ittaqu. Nah, cara kita mengetahui dhammahnya yang asli ataupun palsu, cukup hafalkan kata dalam Al-Quran yang dhammahnya palsu. Nah, ini cuma 5 teman-teman. Jadi cara kita mengetahui antara dhammah asli dengan dhammah palsu, cukup hafalkan yang 5.
Berarti yang 5 adalah 1 ibnu, yang kedua itu, yang ketiga imsyu, yang keempat iqlu, yang kelima ittaqu. Selain daripada yang 5 ini nih, yang kelima ini, maka dia dibaca dengan dhamma. Jadi kalau yang ini, yang di bawah sini nih, yang ibnu itu imsyu iqlu ittaqu, dia dibaca dengan kasroh. Kalau selain daripada ini, maka tarik ke atas, yakni dibaca dengan dhamma. Jadi bukan apa? Bukan dibaca dengan fathah ataupun dhamma, bukan ubnu utu umsyu uqdu uttaqu, bukan. Atau juga abnu atu ya, amsyu aqdu attaqu, salah. Yang benar ibnu itu imsyu iqdu ittaqu. Ustaz, kenapa yang ini kok itu dibacanya? Nah, jangan lupa ya, ada ibdal, teman-teman. Jadi setiap kata itu dalam Al-Quran atau itu ini sudah dibahas di ibdal ya. Sudah saya upload videonya. Ini dibacanya itu. Karena di sini berlaku hukum ibdal dalam riwayat Hafiz an Asim. Ya, dilihat lagi videonya teman-temannya yang tentang ini. Itu nih. Tumina, kata saya kan gitu ya. Nah, jadi kalau teman-teman ingin tahu cara membedakan dhammah aridhah atau dhammah palsu dengan dhammah asli, cukup hafalkan yang dhammah aridhah. Ibnu itu imsyu iqdu ittaqu, 5 saja. Selain daripada yang 5 ini, maka dia dibaca dengan dhammah hamzah wasolnya yang di awal. Paham ya? Jadi jangan sampai tertukar teman-teman. Baik, yang kedua, bila huruf ketiga adalah fathah dan kasrah asli, maka kasrohkanlah hamzah wasolnya. Kita hitung lagi. Hitung. Oh iya, saya bahas dulu. Ustadz, kenapa kok ini dia disebut dengan dhammah palsu? Memang asal muasalnya gimana? Nah, yang ini tuh asal muasalnya dia bukan ibnu, tapi ibniyu, itiyu, imshiyu, iqdayu, ittaqiyu. Kenapa jadi nu, tu, shu, du, ku? Kenapa jadi begitu? Karena untuk orang Arab menyebutkan seperti itu berat. Makanya dikasih simpel. Jadi ibnu itu imsyu iqdu ittaqu. Gitu teman-teman ya. Itu yang dikatakan oleh Syekh Hani Muhammad Shalih, guru saya sendiri. Baik. Kembali lagi yang kedua, yakni kalau huruf ketiganya fathah ataupun kasroh, kita hitung ya fathah nih. 1 zal, yang kedua ha, yang ketiga berharokat fathah tuh. Nah, maka dibacanya dengan kasroh. Bukan azhab, bukan uzhab. Yang benar adalah izhab. Nah, itu ya, teman-teman. Kemudian di sini huruf ketiganya kasroh. Tadi apa? Fathah dan kasroh. Maka hamzah wasolnya dibaca dengan kasroh. Bukan arji'i, lihat sana, bukan arji'i, bukan urji'i, tetapi irji'i. Diingat teman-teman ya. Jadi kalau misalnya huruf yang awalnya ini dia seperti ini, alif, keduanya ro, ketiganya jim berharokat kasroh nih, jim, ketiga kasroh. Maka huruf yang awalnya, yang hamzah wasol ini, yang ada kepala solnya dibaca dengan i. Irji'i. Itu ya teman-teman. Kemudian isim yang diawali hamzah wasol menurut orang Arab. Nah, sayangnya kalau yang ini harus dihafal teman-teman. Karena kita bukan orang Arab, maka kita harus menghafalkan isim-isim yang diawali dengan hamzah wasol menurut orang Arab. Nah, kalau misalnya ya teman-teman melihat kata-kata dalam Al-Quran seperti ini, maka dibaca dengan kasroh ya teman-teman. Jadi kata ini tuh bukan dengan fathah atau dhammah. Abni, abnati, amruun, asnaini, asnataini, amroatun, asmun. Salah. Atau ubni, ubnati, umruun, asnaini, asnataini, amroatun, asmun. Salah. Yang benar adalah dengan i. Kita baca bareng-bareng. Ibni, ibnati, imruun, isnaini, isnataini, imroatun, ismun. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi cara bacanya dengan kasroh, bukan dengan dhammah ataupun fathah. Dihafal teman-teman ya, supaya tahu teman-teman di Al-Quran kalau ada kata-kata ini, maka dibaca dengan kasroh. Kalau ibtida ya. Nah, kemudian di sini ada keterangan, sudah saya jelaskan pada video di tentang nakal, padahal bukan nakal ya teman-teman. Ingat riwayat Hafiz an Asim, bukan nakal ini. Yakni untuk kata ismun pada surah Hujurat ayat 11 sudah saya sampaikan di video sebelumnya, silahkan ditonton kembali. Yakni
bisa dengan dua cara, bisa alismu atau lismu. Lismul fusuqu ba'dal iman atau alismul fusuqu ba'dal iman. Gitu ya teman-teman. Kemudian yang di ini poin terakhir yang dibaca dengan kasroh pada kata imri'i, imro'a, imru'un dibaca dengan kasroh. Jadi bukan amri'i, amro'a, amru'un atau umri'i, umro'a, umru'un. Salah, ya benar adalah imri'i, imro'a, imru'un. Maka bacalah dengan harokat kasroh hamzah wasolnya. Jadi ingat ya. Jadi yang hamzah wasol itu kayak gini bentuknya teman-teman. Ada kepala sod di atasnya. Kalau teman-teman menggunakan mushaf yang dari Indonesia, dari Kemenag, pasti gak akan ada bedanya antara hamzah wasol atau bukan. Dan saya sudah jelaskan ya teman-teman di pertemuan yang jilid 2 teman-teman tentang lam asliyah. Nanti kita lihat lagi di Al-Quran ya. Kemudian dibaca dengan fathah, poin ketiga. Gimana tuh syaratnya? Syaratnya adalah apabila hamzah wasol terdapat pada lam ta'rif. Ya. Contoh, zalik al-kitabu, bukan il-kitabu, bukan ul-kitabu. Sebagaimana kalau teman-teman baca Al-Fatihah ayat kedua. Kan bacanya bukan ilhamdulillah, bukan juga ulhamdulillah. Salah itu. Yang benar adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Itu ya benar. Jadi teman-teman, cara baca yang ini itu adalah dengan al-kitabu, bukan il-kitabu, bukan ul-kitabu, tapi al-kitabu. Itu yang benar ya. Catatan, huruf hamzah wasol ini ditandai dengan kepala sod di atas alifnya. Tuh. Sudah saya jelaskan ya tadi. Jadi ada beginian. Gak ada perutnya. Kan sod asli itu kan dia ada perutnya, teman-teman. Jadi kalau teman-teman melihat ada kepala sod di atasnya ya. Kepala sod di atas hamzah wasol seperti ini banyak tuh ya. Nah, maka dia dibacanya disebutnya dengan hamzah wasol. Gitu, teman-teman. Nah, sekarang pembahasan tentang hamzah qata'. Berbeda dengan hamzah wasol. Kalau hamzah qata' adalah hamzah yang tetap. Hamzah asli, hamzah original. Kalau hamzah wasol, diwasolkan, dia hilang. Kalau misalnya ketika diibtida, dia muncul harokatnya. Contoh kayak kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Waqaf, alhamdu. Muncul tuh harokat fathah pada alhamdu. Al, bukan il, bukan ul. Sesuai dengan aturan yang tadi. Tapi kalau teman-teman membacakannya diwasolkan, maka akan hilang si hamzah harokat fathahnya. Jadinya gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, contoh himil hamdu. Bukan himial, tapi himil. Himil, bukan himial. Salah ya kalau himi alhamdu. Yang benar adalah himil hamdu. Nah, itu ya teman-teman. Baik hamzah qata' adalah hamzah yang tetap. Kalau ketika ibtida ataupun ketika dia wasol, maka tetap muncul hamzah qata'nya. Tetap aja harokatnya begitu, nggak berganti-ganti gitu teman-teman. Seperti pada surah Al-Fatihah ayat ke-7. Kita lihat teman-teman di sini. Tuh, siratal ladzina an. Nah, tandanya biasa dengan kepala ain teman-teman. Jadi harus tahu ya. Sebentar. Nah, jadi ke teman-teman, kalau melihat dalam Al-Quran, seperti ini pakai Rasam Utsmani, maka dia dibacanya atau disebutnya dengan hamzah qata'. Yang benar itu adalah siratal ladzina an'amta, bukan siratal ladzina an'amta, bukan nan. Kenapa? Karena bukan hamzah wasal, tetapi hamzah qata'. Nah, ini salah tulis saya ya. Untuk huruf hamzah qata' ini bukan hamzah wasal, ditandai dengan kepala ain di atas alifnya atau di bawah teman-teman bisa. Nah, kita buktikan teman-teman. Lihat ya. Nah, jadi di kata alhamdu tuh ini pakai mushaf Utsmani. Tuh, ada kepala sod, ini hamzah wasal. Kalau hamzah qata' yang ini nih, iya tuh ada kepala ain, teman-teman. Nah, yang ini siratal ladzina an'amta tuh ada kepala ain. Jadi kalau misal tidak pakai ini ya, bisa pakai hamzah wasal, baru dia bisa dibaca dengan siratal ladzinan, bukan siratal ladzinaan. Itu harus diketahui sama teman-teman ya. Masya Allah, tabarakallah. Itu ya perbedaan antara hamzah wasal dengan hamzah qata'. Yang kita buktikan dengan di Quran yang selain daripada
Nah, Rosem Usmani. Ini Quran biasa, teman-teman. Tuh, kalau ini nggak ada bedanya, kita pakai yang Al-Fatihah, teman-teman ya, supaya bisa membedakan mana hamzah qata' dengan hamzah wasol, teman-teman. Nah, kalau teman-teman menggunakan ini mushaf yang asli daripada Kemenag tuh nggak ada bedanya, semua aja tuh alif 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 begini. Alhamdulillah pakai alif aja biasa, nggak ada perbedaan antara hamzah qata' dengan hamzah wasol. Tuh, ya. Kalau yang tadi ada tuh, ada ini. Tuh, ada kepala ain, ada kepala sod. Nah, gitu ya, teman-teman. Itu daripada perbedaan hamzah qata' dengan hamzah wasol. Ingat ya, aturan mainnya silakan dihafalkan, jangan sampai lupa, karena nanti teman-teman kalau lupa akan salah dalam membaca harokat di hamzah wasolnya. Ya. Begitu saja, nanti kita ketemu lagi sesi berikutnya. Assalamualaikum.